Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sari Batubara. Saya dari kelas A jurusan Sejarah ingin menjelaskan tentang pada masa praaksara hingga zaman peradaban Mesir di Afrika. Nah, kita memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu poin pertama kita akan jelaskan tentang karakteristik kehidupan praaksara di Afrika. Nah, karakteristik kehidupan di Afrika ini, kehidupan manusia yang hidup sebelum sejarah di Afrika menandai fase awal dari evolusi manusia modern. Penemuan arkeologis menandakan bahwa Afrika adalah lokasi di mana manusia pertama kali hidup, muncul, dan berevolusi. Nah, disebut sebagai tempat lahir manusia. Di sini berbagai fosil telah ditemukan, nah termasuk Australopithecus, Africanus, Homo habilis, dan Homo erectus. Nah, pada era tersebut, manusia menjalani kehidupan berpindah-pindah dari tempat yang pertama sampai ke tempat kedua. Karena apa? Mereka mencari atau mengandalkan aktivitas untuk bertahan hidup dari tempat yang pertama sampai tempat yang kedua, yaitu berpindah-pindah untuk mencari kehidupan. Nah, sangat sederhana dan sepenuhnya bergantung pada lingkungan alam. Semuanya lingkungan alam dimanfaatkan oleh orang-orang zaman dahulu. Nah, seperti berburu, bertani, mereka menggunakan batu, tulang, dan kayu sebagai alat primitif untuk berburu. Nah, itu alat-alat mereka. Tempat tinggal mereka biasanya berupa gua atau area terbuka yang terlindung dari hewan buas. Nah, selain itu, manusia prasejarah di Afrika mulai mempertunjukkan kemampuan untuk berpikir simbolis, terlihat dari lukisan di gua dan pahatan pada batu yang menggambarkan kegiatan berburu dan kehidupan mereka pada zaman dahulu. Nah, karya seni tersebut tidak hanya bernilai artistik saja, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk ekspresi spiritual orang zaman dahulu. Dalam sisi sosial, manusia praaksara Afrika tinggal dalam berkelompok atau kian dengan tingkat kerja sama yang tinggi yang mereka. Orang ini berkelompok karena ingin bekerja sama, ingin mendapatkan kehidupan bersama-sama. Memahami pembagian tugas, misalnya sebagai pemburu. Ada yang sebagai pemburu, ada yang mengolah makanan atau mempersiapkan semuanya. Nah, pengumpulan dan penjaga api, sistem kepercayaan mereka berfokus pada animisme dan dinamisme, di mana mereka percaya bahwa semua benda serta elemen dan semuanya memiliki roh atau kuasa goib. Dari kepercayaan ini muncul berbagai ritual yang dilakukan. Nah, di lokasi-lokasi ini ditemukan lukisan gua purba yang berisi gambaran tangan hewan yang diburu dan simbol-simbol abstrak yang mempresentasikan aktivitas harian mereka. Nah, simbol-simbol abstrak yang mempresentasikan abstrak aktivitas mereka, Afrika purba telah menyembayangkan kesadaran atau seni komunikasi simbolis. Nah, secara keseluruhan, ciri-ciri kehidupan praaksara yang pertama yaitu nomaden, berpindah-pindah mengikuti sumber makanan, mencari kebertahanan hidup. Nah, yang kedua yaitu mengandalkan alam berupa berburu, meramu, dan menggunakan gua. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan alat batu sederhana seperti kapak genggam dan alat serpi. Nah, saya juga pernah dengar atau Pak Haris memberikan contoh kenapa kapak ini disebut dengan kapak genggam. Karena zaman dulu kita mengandalkan hanya pikiran atau kelihatan kita saja. Nah, kapak itu digenggam. Nah, sehingga namanya adalah kapak genggam. Yang kelima yaitu mulai membentuk kelompok sosial sederhana berbasis kerjasama. Yang keenam, beradaptasi dengan lingkungan, mengenal api dan teknik bertahan hidup. Nah, yang ketujuh yaitu menuju kehidupan menetap, mulai mengenal pertanian dan domestikasi hewan. Nah, kan kita tadi memiliki 3 poin nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, kebudayaan praaksara di Afrika. Budaya praaksara di Afrika ditandai oleh ketergantungan manusia pada alam. Mereka menjalani gaya hidup nomaden berpindah-pindah untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat tinggal. Kegiatan utama mereka meliputi berburu hewan liar, memancing, serta mengumpulkan buah-buah dan umbi-umbian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mereka memanfaatkan alat-alat sederhana saja. Nah, di samping itu, manusia praaksara di Afrika juga sudah mengenal seni dan simbolisme
seperti terlihat pada lukisan-lukisan tersebut di gua yang seringkali ditinggalkan oleh jejak orang zaman yang sudah berburu. Nah, ukiran batu yang menggambarkan hewan serta aktivitas mereka sehari-hari, karya seni tersebut tidak hanya indah, tetapi juga kekuatan alam dalam hal kepercayaan spiritual orang zaman dahulu dan kepercayaan terhadap kekuatan alam. Nah, bahkan sebelum agama formal muncul, oleh karena itu kebudayaan praaksara di Afrika menunjukkan kehidupan manusia yang sederhana dan bergantung pada alam serta memiliki dasar spiritual dan sosial yang menjadi awal peradaban manusia berikutnya. Nah, poin ketiga yaitu perkembangan peradaban di Afrika. Peradaban di Afrika mulai berkembang pada masa praaksara, yaitu saat manusia belum mengenal tulisan. Nah, dalam periode ini, kehidupan manusia mulai terbilang sederhana dan sangat bergantung pada alam. Mereka hidup sebagai nomaden yang berpindah-pindah untuk mencari bahan makanan dan alam. Berdasarkan penemuan arkeologi, spesies manusia purba seperti Anthropus dan Homo habilis berasal dari bagian timur Afrika. Kemunculan kemampuan untuk mengolah logam seperti tembaga dan perunggu menandakan era perundingan di mana masyarakat telah menguasai teknik tertentu dan mengenal pembagian pekerjaan. Dari sini muncul sistem sosial lebih rumit. Sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, peradaban Mesir kuno muncul di lembah Sungai Nil menjadi puncak kemajuan Afrika. Pada awal sejarah, bangsa Mesir telah menemukan tulisan hieroglif, mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur di bawah penguasaan Firaun. Nah, serta kemajuan pemerintahan dalam arsitektur, astronomi, dan pertanian. Nah, beranjak dari masa praaksara, zaman sejarah, dengan demikian perkembangan peradaban di Afrika telah menjadi secara hidup, mulai dari kehidupan yang sederhana dalam berburu hingga mencari kemajuan yang lebih tinggi seperti terlihat dalam peradaban Mesir kuno. Nah, teman-teman berarti dapat mengetahui bahwa Afrika di peradaban masa praaksara Afrika hanya mengandalkan alam, berburu, dan bertani. Bertani juga berkembang di saat beberapa tahun kemudian karena mereka sudah memilih untuk menetap di tempat dan untuk bertani. Orang-orang zaman dulu pada masa praaksara